Ginjal merupakan satu di antara organ penting yang dimiliki oleh manusia. Ginjal memiliki banyak sekali fungsi dalam tubuh, mulai dari menyaring dan membersihkan darah, membentuk urin, mengontrol tekanan darah, dan masih banyak lagi. Sekarang kita bahas detail nih terkait anatomi dan fisiologi ginjal. Manusia memiliki sepasang ginjal bentuknya seperti biji kacang dengan beratnya sekitar 150 gram. Panjang ginjal itu berkisar antara 5 sampai 7,5 cm dan tebalnya itu 2,5 sampai 3 cm. Ternyata nih teman-teman, ginjal kanan itu ternyata lebih rendah daripada ginjal kiri karena di atas ginjal kanan itu terdapat organ hati yang cukup mengambil banyak space di rongga dada perut. Gitu. Jadi sekarang kita bahas lebih rinci yuk terkait anatomi ginjal. Ginjal terdiri atas 3 lapisan, yaitu korteks renalis, medula renalis, dan pelvis. Oke, ingat aja ya, jadi korteks, medula, pelvis. Nah, di mana unit fungsional terkecil dari ginjal yaitu disebut juga nefron. Nefron ini terletak pada korteks renalis dan medula renalis. Dalam suatu ginjal itu terdapat nefron sekitar 1 juta nefron. Selanjutnya kita bahas detail nih terkait nefron. Jadi nefron itu berfungsi sebagai regulator air dan zat terlarut terutama elektrolit dalam tubuh dengan cara menyaring darah, kemudian mereabsorpsi cairan dan molekul yang masih diperlukan tubuh. Selanjutnya molekul dan sisa cairan lainnya akan dibuang. Setiap nefron memiliki 2 komponen utama, yaitu glomerulus dan tubulus. Bagian yang pertama yaitu glomerulus atau kapiler glomerulus, dilalui sejumlah cairan yang difiltrasi dari darah. Nah, sebuah nefron itu terdiri dari sebuah komponen penyaring disebut juga korpuskula atau badan Malpighi yang dilanjutkan oleh saluran-saluran tubulus. Nah, setiap korpuskula itu mengandung gulungan kapiler darah yang disebut glomerulus yang berada dalam kapsul Bowman. Selanjutnya nih, glomerulus mendapat aliran darah itu dari arteri aferen. Ingat ya, aferen. Nah, dinding kapiler dari glomerulus ini memiliki pori-pori untuk filtrasi atau penyaringan. Nah, filtrat yang telah disaring ini kemudian akan meninggalkan ginjal lewat arteri eferen. Ingat ya, beda ya sama yang tadi, yang ini adalah eferen. Nah, filtrat yang dihasilkan ini akan masuk ke dalam tubulus ginjal. Bagian yang kedua yaitu tubulus. Tubulus merupakan saluran panjang yang mereabsorpsi cairan dan molekul yang masih diperlukan oleh tubuh. Kemudian mengubah cairan yang telah difiltrasi menjadi urin, kemudian dialirkan deh menuju keluar ginjal. Nah, tubulus ginjal itu merupakan lanjutan dari kapsula Bowman. Bagian yang mengalirkan filtrat glomerular dari kapsula Bowman itu disebut juga tubulus konvulsi proksimal. Nah, bagian selanjutnya adalah lengkung Henle yang bermuara pada tubulus konvulsi distal. Oke, sebagian besar air atau sebanyak 97,7% itu dalam filtrat dia masuk ke dalam tubulus konvulsi dan tubulus kolektivus melalui osmosis. Oke, jadi tempat lengkung Henle ini dia bersinggungan dengan arteri aferen disebut aparatus juxtaglomerular, mengandung makula densa dan sel juxtaglomerular. Sel juxtaglomerular ini adalah tempat terjadinya sintesis dan sekresi renin. Setelah mengetahui anatomi dari ginjal, sekarang kita pelajari yuk fungsi fisiologi ginjal. Teman-teman, apa sih fungsi ginjal? Fungsi ginjal adalah mengendalikan homeostasis tubuh. Caranya gimana ya? Oke, yang pertama, dia mengatur keseimbangan air di dalam tubuh. Ginjal berfungsi sebagai osmoregulasi dengan membuang kelebihan air dan mengeluarkannya sebagai urin. Kemudian yang kedua yaitu mengatur keseimbangan elektrolit. Pengeluaran ini akan mengatur jumlah elektrolit di dalam tubuh. Kemudian yang ketiga yaitu mengatur keseimbangan asam basa. Ini merupakan fungsi regulator pada ginjal. Jadi jika di dalam tubuh terlalu asam, maka ginjal akan mengeluarkan banyak ion H+ dan akan membentuk ion HCO3-, begitu juga sebaliknya. Oke, kemudian yang keempat nih.
Ginjal itu juga turut mengatur tekanan darah. Jika terjadi penurunan tekanan darah, maka ginjal akan mengeluarkan enzim renin. Nah, enzim ini akan mengaktifkan renin-angiotensin sehingga akan meningkatkan tekanan darah. Oke, kemudian yang kelima nih, sekresi hormon eritropoietin dan enzim renin. Hormon eritropoietin ini dia akan menstimulasi pembentukan eritrosit dan enzim renin berfungsi dalam produksi angiotensin 2. Selanjutnya kita beralih ke mekanisme dasar fungsi ginjal. Pada dasarnya fungsi utama ginjal ialah membersihkan plasma dari zat-zat yang tidak berguna dari tubuh dengan cara yang pertama filtrasi, reabsorpsi, dan ekskresi. Pertama yang kita bahas adalah filtrasi di glomerular. Pembentukan kemih dimulai dengan filtrasi plasma pada glomerulus. Seperti kapiler tubuh lainnya, kapiler glomerulus itu secara relatif bersifat impermeable terhadap protein plasma yang ukurannya besar dan cukup permeable terhadap air dan larutan yang lebih kecil seperti misalnya elektrolit, asam amino, glukosa, dan sisa nitrogen. Dengan bantuan tekanan nih, cairan dalam darah itu didorong keluar dari glomerulus. Hasilnya, filtrat plasma darah tidak mengandung sel darah ataupun molekul protein yang besar. Makanya nih teman-teman, saat buang air kecil, jika muncul bercak darah, maka proses filtrasinya itu berarti bermasalah gitu. Nah, laju penyaringan glomerular atau disebut juga glomerular filtration rate, dikenal juga sebagai GFR, ini juga dapat digunakan untuk tes diagnosa fungsi ginjal. Nilai normal GFR adalah 90 sampai 120 mili per menit per 1,73 meter kuadrat. Mekanisme kedua adalah reabsorpsi. Reabsorpsi berfungsi untuk menyerap kembali zat-zat yang masih dibutuhkan di dalam tubuh seperti glukosa, asam amino, natrium, kalium, dan nutrisi lainnya. Sewaktu filtrat mengalir melalui tubulus, bahan-bahan yang direabsorpsi itu tidak keluar dari tubuh melalui urin tetapi dibawa lagi nih oleh kapiler peritubulus ke sistem vena dan kemudian ke jantung untuk diresirkulasi di dalam tubuh. Nah, dari 180 liter plasma yang disaring setiap harinya, ada sekitar 178,5 liter yang direabsorpsi. Banyak kan ya berarti? Jadi sisa 1,5 liternya itu yang ada di tubulus, dia mengalir ke pelvis ginjal untuk dikeluarkan sebagai urin. Mekanisme yang terakhir atau yang ketiga yaitu sekresi. Sekresi tubulus adalah pemindahan selektif bahan-bahan dari kapiler peritubulus ke dalam lumen tubulus. Proses ini merupakan rute kedua bagi masuknya bahan ke dalam tubulus ginjal dari darah. Sedangkan yang pertama adalah melalui filtrasi glomerulus. Sekresi tubulus ini merupakan mekanisme untuk mengeluarkan bahan dari plasma secara cepat dengan mengekstraksi sejumlah tertentu bahan dari 80% plasma yang tidak terfiltrasi di kapiler peritubulus dan kemudian memindahkannya ke bahan yang sudah ada di tubulus sebagai hasil filtrasi. Semua konstituen plasma itu dia terfiltrasi, tetapi yang tidak direabsorpsi tetap di tubulus dan kemudian mengalir ke pelvis ginjal untuk diekskresikan sebagai urin hingga akhirnya dikeluarkan deh dari tubuh. Sekian materi obat video kali ini. Thanks for watching. See you on the next video. Salam obat video, Pharmacist Learning Partner.